Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang produk yang sudah kami buat sebelumnya. Eh, Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Davi Asror, NIM 1915091005. Perkenalkan, nama saya Kade Galunda Kasmayanti, NIM 1915091051. Perkenalkan, nama saya Eka Febiasari Nadia Pradita, NIM 1915091058. Jadi produk kami adalah COVID-19 ini merupakan aplikasi berbasis web dan merupakan situs yang kesehatan selama wabah penyakit COVID-19. Mengingat penyebaran penyakit yang sudah meluas, kita perlu tahu cara menjaga kesehatan tubuh virus corona atau COVID-19 merebak agar tidak tertular. Kemudian tujuan yang diharapkan dari webcast.covid19 ini adalah yaitu untuk membantu para pengguna agar dapat lebih mengetahui informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini dan informasi mengenai menjaga kesehatan imun tubuh. Kemudian selanjutnya dalam metodologi komponen-komponen yang ada dalam webcast COVID-19 ini antara lain dari atau learnable. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu di metodologi ada langkah-langkah. Langkah-langkah untuk mengembangkan sistem berdasarkan user-centered design metodologi. Yang pertama yaitu ada mendefinisikan ruang lingkup. Webcast.covid19 merupakan aplikasi berbasis web dan merupakan situs yang dapat memberi berbagai informasi kesehatan selama wabah penyakit COVID-19 ini masih rawan di kalangan masyarakat. Mengingat penyebarannya penyakit yang sudah meluas, kami perlu tahu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 merebak agar tidak tertular. Virus corona juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Yang kedua yaitu ada menganalisis masalah. Dalam menganalisa masalah, kami lakukan dengan cara eksplorasi pengguna, dengan cara kami mengirimkan link webcast.covid19 ini ke teman-teman kami agar mereka dapat mengikuti, membaca, dan memahami bagaimana web yang kami buat ini dapat memberikan manfaat dan informasi untuk si pembaca. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi pada sistem ini menggunakan platform berbasis web. Platform ini dipilih karena memiliki sifat dinamis sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi ini bisa diakses menggunakan smartphone dan laptop. Yang keempat ada pengujian. Pengujian yang kami lakukan yaitu dengan memberikan link dari web yang kami buat ini untuk mereka baca dan disebarkan ke kerabat terdekat mereka untuk saling memberi informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu ada analisis desain. Yang pertama ada target pengguna produk. Target pengguna produk ini adalah masyarakat umum di berbagai kalangan. Yang kedua ada batasan dari produk. Batasan dari produk ini adalah sistem kes.covid19 ini hanya menampilkan fitur-fitur yang sudah tertera di web, kemudian hanya menampilkan informasi mengenai kesehatan COVID-19,
hanya menampilkan beberapa gambaran umum yang memang sudah diketahui kebenarannya. Yang ketiga ada platform. Platform yang digunakan adalah laptop dan seluler. Yang terakhir ada navigasi. Desain kes.covid19 ini dibuat agar masyarakat dapat mengetahui lebih informasi mengenai wabah virus corona ini. Desain ini juga sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Desain web kes.covid19 ini menggunakan navigasi agar si pembaca lebih mudah dalam mencari informasi yang mereka inginkan di web ini. Desain web kes.covid ini cocok untuk semua kalangan di masyarakat karena informasi yang kami berikan sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya yaitu ada produk. Yang pertama ada tampilan awal. Pada tampilan ini terdapat kalimat yang membuat aplikasi yang kita buat ini juga memberitahukan kepada masyarakat dengan cara membuka aplikasi ini dan membacanya. Kalimat ini diberikan untuk si pembaca agar mereka dapat memahami apa sebenarnya isi dari webcast.covid19 ini, yaitu kami membantu masyarakat untuk dapat lebih mengetahui informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini dan informasi mengenai menjaga kesehatan tubuh. Yaitu selanjutnya tampilan kedua yaitu kabar COVID-19. Pada tampilan kabar COVID-19 ini sebenarnya untuk masyarakat agar lebih tertarik untuk membaca apa saja berita-berita terkini mengenai COVID-19 ini. Mereka bisa memilih berita yang mereka inginkan untuk mengetahui informasi lebih lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada tampilan ketiga yaitu fitur kesehatan. Pada fitur kesehatan ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kesehatan tubuh dan juga merupakan prioritas kami sebagai penyedia informasi yang terpercaya. Pada fitur ini juga kami memberikan berbagai macam tips dan trik bagaimana cara menjaga kesehatan diri di masa pandemi ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengklik selengkapnya. Kemudian tampilan keempat yaitu fitur forum, di mana pada fitur forum ini masyarakat yang baru mengetahui apa itu webcast COVID-19, ini mereka dapat bergabung dalam forum diskusi terbuka tentang masalah COVID-19 dan kesehatan badan mereka. Mereka dapat memulai diskusi baru maupun mengikuti diskusi yang sudah tersedia. Mereka juga dapat saling berbagi informasi yang dapat membantu bagi kehidupan masyarakat dan mengklik selengkapnya untuk informasi yang lebih lanjut. Kemudian yang kelima itu tampilan akun, di mana pada tampilan akun ini dapat melihat bahwa seorang yang menggunakan harus terdaftar dan memiliki akun untuk dapat login pada aplikasi webcast COVID-19 ini. User atau pengguna dapat menambahkan profil pengguna untuk memudahkan akses login pada aplikasi mobile dan jika user ingin mengganti akun atau mengubah tampilan akun, dapat mengklik pengaturan. Jika user merasa kebingungan, maka user dapat mengklik bantuan yang sudah dijelaskan tahap-tahapnya yang ada. Dan juga ada fitur keluar untuk user yang ingin akun yang digunakan dapat keluar atau tidak terdaftar lagi. Kami membuat akun ini dengan tujuan agar memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan dapat diprediksi dengan mendasar pada serangkaian prinsip-prinsip yang ditetapkan. Next, kemudian ada evaluasi produk. Yang pertama ada transparent, yaitu aplikasi webcast COVID-19 ini tidak menampilkan identitas dari pemilik situs atau aplikasi, melainkan hanya menampilkan admin webcast COVID saja. Kemudian yang kedua ada efektif. Aplikasi webcast COVID-19 ini sudah relevan dengan tujuan dari dibuatnya situs ini, yaitu membantu para pengguna dapat lebih mengetahui informasi mengenai kesehatan di masa pandemi ini dan informasi mengenai menjaga kesehatan imun tubuh. Yang ketiga ada maintenance. Dan dari aplikasi webcast COVID-19 ini akan melakukan proses update yang berskala dan berkelanjutan atau terus-menerus. Kemudian yang keempat ada accessible,
yaitu aplikasi webcast COVID-19. Ini menggunakan platform berbasis web, dan aplikasi webcast COVID-19 ini dapat dijalankan di smartphone dan laptop. Yang kelima ada user-centered, yaitu aplikasi webcast COVID-19 ini sangat sederhana, namun dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna dan dengan desain yang menarik sehingga tujuan dari dibuatnya sistem ini dapat tercapai. Keenam ada responsive, yaitu aplikasi webcast COVID-19 sangat berkualitas karena user dapat berinteraksi dengan penyedia layanan atau admin pada saat mengalami kendala. Kemudian yang ketujuh ada multilingual, yaitu aplikasi webcast COVID-19 ini menyediakan 2 jenis bahasa dalam aplikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga kualitas dari aplikasi ini sangat baik. Kemudian yang ke-8 ada interoperable, yaitu webcast COVID-19 ini menggunakan platform berbasis web sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan. 9 ada managed, yaitu yang aplikasi webcast ini yang berkualitas dapat dipertanggungjawabkan isinya dalam hal-hak cipta, pengguna gambar, pengambilan teks dan komentar, ataupun pengambilan skrip dan template, tidak menggunakan karya orang lain atau dalam artian orisinil. Dan yang terakhir ada preserved, yaitu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama walaupun terjadi perubahan teknologi yang digunakan. Isi dari situs ini masih tersedia dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.